Halo Sobat Victory, berjumpa lagi di Victory Edukasi. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang hal apa sih yang perlu kamu tahu mengenai sariawan. Pastinya Sobat Victory sudah nggak asing nih sama yang namanya sariawan, atau bahkan mungkin pernah juga mengalami sariawan walaupun hanya satu kali seumur hidup ya. Jadi apa sih sebenarnya sariawan itu? Sariawan itu merupakan suatu peradangan pada jaringan lunak di sekitar rongga mulut yang terjadi karena adanya kerusakan dari jaringan. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya sariawan. Faktor yang pertama yang paling sering itu adalah trauma, misalkan tergigit, nggak sengaja nih lagi ngomong atau lagi makan ya, karena buru-buru mungkin kegigit. Kemudian bisa juga karena penggunaan alat-alat kedokteran gigi, misalkan saat sikat gigi nih kesodok ya sikat gigi terus sariawan. Kemudian bisa juga biasanya sariawan itu sering sekali muncul pada orang-orang yang menggunakan behel kayak gitu karena terkena gesekan terus-menerus. Kemudian sariawan juga bisa loh terjadi karena paparan bahan kimia tertentu ataupun reaksi alergi di tubuh. Kemudian sariawan juga bisa loh dia dikaitkan dengan kondisi infeksi. Misalkan infeksi virus, banyaknya sih pada anak-anak ya. Jadi biasanya muncul demam dulu, kemudian ada luka di tubuh, barulah muncul sariawan sebagai salah satu gejalanya. Kemudian sariawan juga bisa terjadi karena adanya kelelahan, stres, dan ini bisa sekali berulang-ulang. Misalkan tiap bulan pasti muncul sariawan, kalau misalkan mau head dan lain sebagainya, ini juga bisa loh terjadi. Lalu kira-kira sariawan ini perlu nggak sih diobati? Jadi sariawan itu memang bisa sembuh dengan sendirinya, tapi kalau misalkan sudah mengganggu pada saat makan, pada saat bicara, sebaiknya sih diobati. Nah, Sobat Victory bisa mengunjungi dokter gigi untuk mengecek kira-kira sariawannya perlu diobati atau tidak, karena ada beberapa obat-obatan, baik obat yang diminum ataupun obat kumur ataupun obat oles yang bisa diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan membantu penyembuhan dari sariawan. Sariawan ini bisa dicegah nggak sih? Tentu saja bisa. Jadi sariawan itu bisa dicegah dengan beberapa hal. Yang pertama tentunya kita menghindari faktor yang bisa memicu sariawan. Misalkan kalau makan pelan-pelan jadi nggak tergigit. Atau misalkan kalau lagi pakai behel, bisa juga pakai lilin khusus untuk menutupi daerah behel yang mungkin agak tajam yang sering tergesek sehingga tidak terjadi sariawan. Kemudian yang penting perlu istirahat yang cukup, perbanyak air minum, kemudian makan makanan yang bergizi sehingga kesehatan kulit di bagian dalam rongga mulut juga tetap terjaga. Tidak hanya itu, kita juga perlu menghindari hal-hal yang mungkin bisa memicu respon alergi ataupun paparan bahan kimia yang bisa menimbulkan reaksi alergi di tubuh kita dan memicu sariawan tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir, kira-kira sariawan ini ada nggak sih yang berbahaya? Jadi Sobat Victory harus hati-hati ya kalau misalkan mengalami sariawan yang tidak kunjung sembuh, minimal sekitar 14 hari atau 2 minggu setelah pengobatan, tapi dia kok nggak sembuh-sembuh ya, kita harus curiga, takutnya sariawan tersebut bisa mengarah ke sesuatu hal yang lebih serius. Terutama kalau Sobat Victory punya beberapa kebiasaan yang memang bisa memicu kondisi keganasan atau cancer, misalkan perokok ya, baik itu perokok kretek, filter ataupun vape ya. Kemudian kalau misalnya Sobat Victory juga suka mengkonsumsi alkohol ataupun konsumsi tembakau lainnya seperti mengunyah sirih pinang, nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang beresiko tinggi untuk terjadinya kanker rongga mulut. Nah, sariawan itu bisa jadi salah satu penanda awal terjadinya kanker rongga mulut apabila memang sariawan tersebut tidak kunjung sembuh dalam waktu 14 hari atau 2 minggu setelah dilakukan pengobatan. Jadi sebaiknya kalau muncul gejala tersebut segeralah ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, Sobat Victory, mungkin sekian materi edukasi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Dadah!